Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bayangkara Inspiratif. Babin Kamtibmas merupakan unsur Polri yang menjadi ujung tombak Polri di tengah masyarakat, terutama di sektor pembinaan, keamanan, dan ketertiban. Bribka Enggal Prasetyo, Babin Kamtibmas Polsek Ngabang, Kalimantan Barat, konsisten selama 12 tahun melatih karate anak muda dan meraih prestasi di berbagai kejuaraan. Kebanggaan kami tidak lain tidak bukan ketika para atlet itu bisa menjadi seorang juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bribka Enggal Prasetyo. Saya bertugas di Kesatuan Polres Landak, Polsek Ngabang. Saat ini saya menjabat sebagai Babin Kamtibmas. Di dunia karate, saya menyandang dan satu Institut Karate Do Indonesia, INKAI. Di samping tugas saya sebagai Babin Kamtibmas, saya juga meluangkan waktu untuk melatih karateka di Yamarasi Dojo. Tujuan utama saya tidak lain agar generasi muda kita tidak menyia-nyiakan waktunya untuk hal yang kurang bermanfaat. Kami ingin karakter anak muda kita terbentuk sedari dini, sehingga diharapkan bisa membantu kami menjaga Kamtibmas lewat penerapan bela diri yang mereka miliki. Kalaupun tidak bisa jadi polisi untuk orang lain, setidaknya mereka, para karateka ini bisa menjadi polisi untuk diri sendiri. Untuk menyiasati waktu ketika saya berdinas, saya coba mengatur jadwal latihan para kohai kami di luar jam dinas yang saya kerjakan. Saya juga di sini merasa terbantu karena ada dua pelatih lainnya, yaitu Senpai Budiman dan Senpai Wulan yang saat ini sudah menjandang dan satu juga di Institut Karate Do Indonesia. Jadi ketika saya belum sampai rumah, saya harus selesaikan tugas saya, mungkin sampai malam saya akan serahkan pada Senpai Wulan. Tetapi kalau pekerjaan saya sudah selesai di jam 3 sore, saya bisa kembali dan saya bisa mengarahkan dan melatih atlet-atlet saya. Dari istri, dari keluarga lainnya itu tidak ada yang komplain karena memang pada dasarnya kegiatan kita Yamarasi Dojo sendiri itu bersifat positif dan bisa membangun generasi-generasi muda. Anak saya sendiri, putra sulung saya juga latihan bergabung di Yamarasi Dojo dan saat ini sudah menyandang sabuk biru. Untuk prestasi terakhir yang kita dapatkan pada saat kita berangkat ke Singkawang kemarin, ada turnamen Kota Singkawang and Competition. Di sana alhamdulillah kita berangkat 20 atlet dan kembali mendapat 24 medali dari berbagai cabang yang dipertandingkan. Luar biasa bangga karena memang di setiap event, di setiap turnamen, kami para pelatih, kebanggaan kami tidak lain tidak bukan ketika para atlet itu bisa menjadi seorang juara. Karena dengan para atlet ini bisa menjadi juara, perjuangan kami selama ini, usaha kami selama ini terbayar dengan medali-medali yang mereka raih. Untuk mengetahui bagaimana Bribka Enggal Prasetyo melatih karate para remaja, saat ini kita sudah terhubung dengan Bribka Enggal Prasetyo dan Kapolsek Ngabang AKP Prambudi Prianggodo mengenai kiprah yang dilakukan Bribka Enggal. Selamat sore Pak Enggal dan Pak Prambudi. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu. Baik. Sejak kapan Bribka Enggal Prasetyo melatih karate para remaja di wilayah Ngabang ini, Pak? Baik Ibu, seperti cuplikan yang sudah kita tonton barusan, saya melatih karate ini dimulai dari tahun 2011 sampai dengan sekarang. Baik, kita beralih ke Kapolsek Ngabang AKP Prambudi Prianggodo. Sebagai anggota polisi, apakah giat Bribka Enggal ini bersinergi dengan program pelayanan masyarakat di Polsek Ngabang? Ya, selamat sore Bu. Terima kasih. Saya AKP Prambudi Sarjana Hukum selaku Kapolsek Ngabang, Polres Landak, Polda Kalimantan Barat.
Kegiatan ini sangat positif ya Bu. Artinya jika dikaitkan dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi peranan daripada Babin Kamtibmas, di mana selaku aparat penegak hukum juga memelihara keamanan dan ketertiban di desa binaannya masing-masing. Sehingga dengan membina para remaja dan generasi penerus bangsa ini Bu, dikelola, dibina, sehingga diberdayakan. Jangan sampai nanti kaum milenial ini ya tadi dia ikut-ikutan yang negatif, tawuran, ngelem, narkoba dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh salah satu Babin Kamtibmas kami, Bribka Enggal. Baik, adakah dukungan yang dilakukan oleh Polsek Ngabang terhadap giat yang dilakukan oleh Bribka Enggal ini? Iya, dukungan harus ya Bu ya, karena kita bayangkan seorang Babin Kamtibmas selama 12 tahun melakukan pembinaan itu tidak mudah. Artinya perlu integritas dan harus konsisten. Ya. Sehingga saya selaku Kapolsek support. Kadang kita mengingatkan juga untuk menjaga kesehatan dan segalanya. Kalau pembagian pelatihan sudah cukup dinamis karena beliau melatih pada saat sore dan malam. Itu pun kalau ada perintah dari Kapolsek terkait pembinaan malam, patroli, piket dan segala macam, beliau akan melimpahkan dan mendelegasikan kepada pengurus-pengurus atau pelatih-pelatih yang ada di dojo. Itu Bu. Baik, jadi tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri dan juga pelatih semua berjalan bersamaan ya Pak ya. Kita kembali ke Bribka Enggal Prasetyo. Padepokan Karate ini sudah berjalan cukup lama. Apa saja prestasi yang telah diraih selama ini Pak? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seperti data yang kami sampaikan juga dengan Polri TV, untuk kurun waktu 2022 sampai 2023, 2 tahun ya Ibu, kita sudah mengantongi 339 medali dan 1 trofi juara umum Ibu, dari berbagai kompetisi. Baik, luar biasa sekali ya, dalam kurun waktu kurang lebih mungkin 2 tahun ya Pak ya, sudah meraih ratusan medali begitu ya. Ya. Lalu para remaja ini berlatih di lahan milik siapa sebetulnya Pak? Yap, seperti yang kita liput saat ini Ibu, untuk di belakang kami dan di sebelah rumah kami itu adalah dojo tempat latihan karateka, dan kebetulan ini adalah lahan pribadi milik kami Ibu. Dan karena memang pada saat 2020 kemarin pada saat COVID ya, adik-adik ini membutuhkan aktivitas di luar rumah, yang seyogyanya mereka hanya ada di rumah. Nah seperti itu, COVID tidak boleh kemana-mana, mereka pengen yang dulunya sering latihan, sering mungkin ke sekolah, semuanya terbatas. Adik-adik minta, senpai kapan kita latihan. Nah saya coba tergerak dengan segala keterbatasan, dengan mengedepankan prokes, kita coba bentuk latihan dengan keterbatasan Ibu. Nah mulai dari situ, yang awalnya latihan di sekolah-sekolah, terbentuklah Yamarasi Dojo, yang saya harus korbankan tanah pribadi yang berada di samping kediaman kami, seperti itu Ibu. Baik, latihan karate ini membentuk karakter positif remaja. Mungkin bisa dijelaskan terkait pernyataan tadi, seperti apa maksudnya Pak? Baik Ibu, di karateka sendiri itu ada yang namanya Bushido Ibu, jiwa pantang menyerah. Jadi kita coba tanamkan kepada adik-adik bagaimana sih pembentukan karakter, mental, kepribadian. Juga di situ ada korelasinya dengan dunia kepolisian, yang mana saya sendiri juga mengenyam pendidikan kepolisian, yang di situ notabene ya kita tanamkan mental-mental baja Ibu. Termasuk Pak Kapolsek kami ini, Pak AKP Prambudi Sarjana Hukum ini adalah
salah satu instruktur SPN pada saat itu Ibu. Demikian. Baik, baik, luar biasa sekali. Ini juga karate bermanfaat untuk antisipasi kenakalan remaja. Apakah ajaran dari bentuk antisipasi tersebut, Pak Enggal? Siap, baik Ibu, terima kasih. Jadi begini Bu, pada saat sesi latihan kita coba menyalurkan adrenalin adik-adik kita yang tidak tersalurkan. Biasanya adik-adik ini di usianya yang sedang belia, yang sedang aktif-aktifnya, itu kalau tidak tersalurkan adrenalinnya kadang-kadang cenderung menyimpang Ibu. Kita coba salurkan di Yamarasi Dojo. Di sini adik-adik bisa meluangkan waktunya, mungkin yang pulang sekolah itu tidak ada aktivitas, yang mungkin cenderung nanti mungkin keluar dengan pergaulan yang tidak baik atau pergaulan yang negatif, kita arahkan di sini, kita kasih aktivitas mulai dari sore jam 3 sampai jam 8 malam. Artinya kita sudah membantu untuk membendung kegiatan-kegiatan negatif yang ada di luar, seperti itu. Kita coba menjaga. Selain itu juga di sela-sela latihan kita selalu memberikan edukasi, memberikan wawasan tentang dunia kriminal atau tentang aturan berlalu lintas, baik yang menggunakan kendaraan, yang sudah waktunya menggunakan kendaraan atau yang usianya belum cukup. Nah, itu kita ingatkan, bahkan yang pengguna kendaraan dan yang dibonceng juga kita ingatkan seperti itu Ibu. Nah, artinya kita pengen adik-adik kita yang ada di lingkungan Ngabang ini, Kecamatan Ngabang, mereka silahkan ayo kita datang ke dojo untuk berlatih yang nantinya malahan ini akan menjadi lebih baik lagi untuk prestasi Ibu. Nah, harapannya seperti itu dan kita sudah ada bukti sampai saat ini sekali lagi kita sudah mengantongi 339 medali. Baik, itu artinya dengan para remaja ini berlatih karate dan juga dojo lebih fokus dalam karate dan dojo daripada kenakalan-kenakalan remaja lainnya ya Pak Enggal ya. Baik. Ya. Ini juga Anda dibantu para pelatih lain dalam membina karate remaja. Adakah kriteria khusus pelatih tersebut, Pak? Siap, Ibu. Mohon izin untuk di Yamarasi Dojo Inkai Kabupaten Landak, kita memiliki berbagai usia pelatih, Ibu. Dari mulai yang usia remaja sampai yang usia 62 tahun juga ada. Nah, kita punya pelatih di sini ada 9 orang yang biasa disebut MSH, Majelis Sapu Hitam. Kemudian ada pelatih yang masih usia junior itu ada 12 orang. Salah satunya adalah di belakang saya, di samping saya ini Senpai Haji Mindar. Beliau ini sudah pensiun, yang dulunya beliau adalah Ketua Forki Kabupaten Landak dan mantan Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Landak. Nah, saat ini beliau adalah menjadi penasihat di Inkai Kabupaten Landak dan memberikan kami semangat baru Ibu, motivasi baru bagaimana orang tua yang usia sudah pensiun tapi masih mau ikut latihan karate, masih mau membina karate sampai saat ini. Nah, inilah termasuk Pak Haji Minda, seperti itu. Baik, meskipun sudah masa purna bakti dalam pekerjaan, tapi masih bisa berlatih karate begitu ya. Pak Enggal, mungkin bisa diperagakan gerakan karate serta nama gerakannya seperti apa Pak? Baik Ibu, kebetulan di belakang kita sedang ada sesi latihan Ibu. Di belakang ini saat ini sedang melakukan teknik Kihong. Ini adalah basic karate, basic pukulan. Ada Gizame Cuki, ada Gyaku Cuki, Ibu. Nah, kita pakai teknik itu namanya pakai nama Jepang, Ibu. Nah, ini adalah teknik pukulan. Seperti itu. Apakah ini merupakan teknik dasar, Pak, dalam karate atau seperti apa? Mohon ulangi, Ibu, mohon izin. Apakah yang Anda jelaskan tadi ini merupakan teknik dasar dalam karate atau teknik lanjutan atau seperti apa ini, Pak? Siap, ini teknik dasar Bu, basic dari teknik karate.
tapi ini teknik pukulan karena di karate sendiri ada beberapa basic, termasuk di situ ada tangkisan, kuda-kuda, pukulan, tendangan seperti itu Bu. Nah ini adalah teknik basicnya yang bisa nanti diarahkan ke teknik pertandingan kumite ataupun kata seperti itu Ibu. Baik. Ini masih teknik dasar ya Pak ya, yang dari tadi awal saya melihat sampai saat ini masih merupakan teknik dasar? Siap, betul Ibu. Baik. Oke. Senpai Budi, boleh kita ganti teknik berpasangan. Jiwipon kumite. Sebentar Ibu, kita coba berpasangan, kita ambil teknik serangan dan tangkisan Ibu. Baik. Cepat, Debbie. Baik, ini adalah teknik lanjutan Ibu. Salah satu akan menyerang dan salah satu akan menangkis. Biasanya teknik-teknik ini akan diperagakan pada saat ujian Q ataupun ujian Dan. Jadi teknik ini digunakan pada saat mereka akan menghadapi ujian untuk kenaikan tingkat, begitu ya Pak? Betul Ibu. Khususnya sabuk warna. Dan jika tidak bisa melalui latihan ini, itu artinya mereka tidak bisa naik tingkat, begitu ya Pak? Betul. Karena akan sulit mengikuti ujian ketika mereka tidak mendapatkan materi lanjutan seperti ini Ibu. Baik. Baik Ibu, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dari Yamarasi Dojo Inkai Kabupaten Landak dari kediamannya Bribka Enggal Prasetyo. Baik. Pak Enggal, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita di Bayangkara Inspiratif hari ini, terakhir pesan apa yang dapat Anda sampaikan kepada para remaja hingga waktunya diisi dengan berbagai hal yang positif? Baik, terima kasih Ibu. Mungkin terakhir saya berikan kehormatan ini untuk Bapak Kapolsek kami, Pak AKP Prambudi Sarjana Hukum, untuk memberikan pertanyaan yang Ibu maksud tadi. Baik. Selamat sore Bu. Ya, silakan Pak, pesan Ada beberapa apa? pesan yang harus kita ketahui bersama bahwa kita melakukan pembinaan kepada remaja ini, khususnya kaum milenial di zaman yang sekarang era digital. Ya kan, tidak harus yang bersifat mahal. Namun demikian, bela diri dengan biaya yang murah. Yang penting ada kemauan dan berintegritas bisa kita lakukan. Ini dibuktikan oleh anggota kami, Bribka Enggal, untuk melakukan pembinaan terhadap para remaja, baik putra maupun putri, sehingga masa remajanya benar-benar terisi dengan hal-hal yang positif. Kami khususnya dari Polsek Ngabang, Polres Landak, Polda Kalimantan Barat, mendukung sepenuhnya dan mengimbau, mari kita ciptakan suasana pembentukan para generasi bangsa ini melalui sarana olahraga. Dengan kita membudayakan olahraga, tentunya anak-anak bangsa di Indonesia ini mempunyai jati diri, semangat yang tinggi, jiwa dan mental yang benar-benar bisa diandalkan untuk mendukung proses pembangunan nasional ini. Ini Bu, mungkin yang bisa kami sampaikan selaku Kapolsek Ngabang, Polres Landak, Kalimantan Barat. Semoga kita saling bersinergi. Salam presisi Ibu. Baik,
Baik, terima kasih Bribka Enggal Prasetyo dan Kapolsek Ngabang AKP Prambudi Prianggodo, dan juga tadi ada senpai atau pelatih karate dan juga dojo di wilayah sana sudah bergabung bersama kami dalam program Bayangkara Inspiratif. Salam presisi. Salam presisi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Bayangkara Inspiratif hari ini. Saya Ratu Dianti, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi.